Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan menggunakan tata ibadah Minggu Advent pertama yang dilayani oleh Saudari Fredly Lois Caroline Zebua SSI Theo. Atas nama jemaat, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan di kebaktian Minggu Advent pertama ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Sebelum memasuki ibadah Minggu Advent pertama ini, akan dibacakan pokok-pokok warta. Bidang peribadahan dan pembinaan. Kebaktian Minggu Advent kedua, Minggu 6 Desember 2020 akan dilayani oleh Saudari Fredly Lois Caroline Zebua SSI Theo. Kebaktian akan dilakukan secara online. Bidang keesan dan kesaksian. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa untuk kesembuhan dan pemulihan bagi jemaat yang nama-namanya sebagai berikut. Bapak Asben Stungkir, Bapak Supradi Tarsibi, Bapak Edi Wibowo, Ibu Farilain Yunus, Ibu Warni Titus, Ibu Nur Siti Gultom, Ibu Sri Mulyati Aminta, Ibu Hotnami Sinaga, Ibu Lili Suryani Simanjuntak, Ibu Fredilina Purba, Saudara Jeffrey Jonathan, Bapak Benyamin Kalatiku, Felicia Jessica. Iuran kedukaan jemaat. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa mulai September 2020, iuran kedukaan jemaat dapat diserahkan kepada Komisi UKJ setiap hari Minggu. Adapun besaran iuran disesuaikan menjadi minimal Rp15.000 per kepala keluarga dan atau anggota SIDI yang sudah bekerja atau memiliki penghasilan. Mohon perhatian dari jemaat sekalian. Jemaat yang berulang tahun. Kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dan selamat bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 23 sampai 29 November 2020. Kiranya Tuhan memberkati. Yang berulang tahun, Ersa Hardiansyah, Abraham Surya Angelo Simarmata, Ferry Suteja, Nita Judika Pakpahan, Elna Susana, Manahan Sagala, Eva J. Raja Guguk, Yuke Suwarni. Bidang penelitian dan pengembangan. Pembinaan pranikah. Saat ini sedang dilakukan pembinaan pranikah Bapak Charman Priyatna dan Ibu Ina Kartini. Mohon dukungan dan doa dari jemaat. Berita kelahiran. Kami atas nama jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran putri kedua di tengah keluarga Bapak Jaka Rangga Tompan dan Ibu Jelita Sinaga pada hari Minggu 22 November 2020 dan diberi nama Felicia Jessica. Saat ini, putri terkasih Felicia Jessica sedang dalam masa perawatan. Mohon dukungan dan doa dari jemaat. Bidang sarana dan dana. Persembahan. Mengenai persembahan dalam rangka HUT ke-86, persembahan minggu, persembahan bulanan, UKJ, dan lain-lain dapat Bapak atau Ibu hantarkan ke gereja setiap hari Minggu pada pukul 7.30 sampai dengan 12 WIB. Selain itu, Bapak Ibu dapat juga mentransfer persembahan ke rekening Gereja Kristen Pasundan Lembang yang tertera di bawah ini. Bukti transfer dapat dikirim ke majelis jemaat melalui WhatsApp majelis jemaat. Penerimaan minggu lalu Rp1.406.000. Pengeluaran minggu lalu Rp2.828.500. Mari kita memasuki ibadah Minggu Advent kedua ini dengan memasuki dalam saat teduh. Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, 16th Day of Activism Against Gender Violence,
merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Aktivitas ini sendiri pertama kali digagas oleh Women's Global Leadership Institute tahun 1991 yang berlangsung dari tanggal 25 November, Hari Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional, hingga 10 Desember, Hari Hak Asasi Manusia atau HAM Internasional. Dipilihnya rentang waktu tersebut dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Saat ini usaha penghapusan kekerasan seksual terhadap khusus telah berjalan cukup panjang dengan didorongnya usaha pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang membutuhkan kerjasama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara serentak. Meski di masa pandemi dengan berbagai keterbatasan, diharapkan setiap lini masyarakat dapat berjuang untuk mendorong pihak yang berwenang untuk segera mengesahkan undang-undang yang akan membantu usaha untuk membela para korban dari tindak kekerasan. Mari kita menyanyikan Lilin Advent Kunyalakan. Jemaat diundang berdiri dan menyanyikan nyanyian pembuka Kidung Jemaat 81 ayat 1, O Datanglah Immanuel. Menantikan pertolongan, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kebaktian Minggu Advent pertama ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara dalam penantian akan kehadiran kembali Sang Sumber Damai yang dinamai Immanuel. Allah menyertai kita. Allah menyertai saudara juga. Dengarlah nas pembimbing yang mendasari kebaktian ini diambil dari Injil Markus 13 ayatnya yang ke-31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Umat dipersilahkan untuk duduk. Litani pengakuan dosa.
Marilah semua yang berduka, semua yang lemah, serta semua yang lapar dan haus akan kebenaran. Marilah semua yang mau berbelas kasih, semua yang berhati murni, marilah semua menjadi sesama bagi mereka yang menderita. Ampunilah kami ya Tuhan, seringkali kami belum memberikan hati kami untuk berbuka dan menjadi pelaku kasih bagi mereka yang menderita karena kekerasan seksual dan kekerasan dengan bentuk lainnya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja untuk menjadi tempat aman bagi semua korban kekerasan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja untuk lebih peka dan peduli menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kasih. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kiranya kita semua mendengar dan merespon panggilan Yesus, ikutlah aku, saat kita bekerja untuk mengakhiri kekerasan seksual dan kekerasan dalam segala bentuknya. Mari kita menyanyikan lagu Bila Ku Renung Dosaku. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Umat, saya undang untuk berdiri. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah pengampunan bagi kita. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat 5-7. Untuk anugerah yang telah diberikannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Mazmur 116 ayat 5-7. Kiranya firman ini mengingatkan kita untuk memutuskan rantai kekerasan, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Mari kita menyanyikan lagu Jika Padaku Ditanyakan. Padaku dinyatakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, kebebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun Tuhan sudah tiba,
kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Umat saya persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus 13 ayat 24 sampai 37. Jika pembacaan Alkitab kita sudah dipersiapkan, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu, ya Allah yang penuh kasih, yang senantiasa menjaga kami di sepanjang istirahat kami tadi malam. Pada pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, dan kami mempersiapkan diri kami dengan baik untuk bisa beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, sehingga kami boleh dengan bijaksana mengerti dan memahami firman-Mu. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya mulut yang berkata-kata ini hanya berasal daripada-Mu. Biarlah kekuatan yang ada pada diri hamba-Mu itu semua digerakkan oleh Engkau sendiri, ya Allah yang penuh kasih. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan pembacaan firman Tuhan, perenungan kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya apa yang boleh kami dengarkan dapat kami lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan kami bersama dengan sesama. Inilah doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan pada saat ini kepada kita semua. Injil Markus 13 ayat 24 sampai 37. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Berbahagialah semua ciptaan yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hidupnya. Maranatha. Tuhan kan datang. Maranatha, terpuji
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang berada di rumah. Judul renungan kita pada hari ini, bijaksana membaca tanda-tanda zaman. Hari ini kita memasuki minggu pertama, minggu Advent. Advent dari kata Adventus yang berarti kedatangan. Kedatangan siapa? Kedatangan Allah dalam rupa anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Menyambut kedatangan Yesus Kristus, kita akan melewati minggu-minggu Advent yang akan kita lewati selama 4 minggu. Minggu yang pertama kita akan menyalakan lilin seperti yang sudah ada di depan, lilin berwarna ungu yang menandakan minggu pengharapan. Lalu minggu kedua kita akan menyalakan lilin kedua juga yang berwarna ungu yang dimaknai sebagai kesetiaan. Dan lilin di minggu ketiga kita akan menyalakan lilin berwarna merah muda yang berarti sukacita. Dan di minggu yang keempat kita akan menyalakan lilin berwarna ungu yang artinya kita masuk dalam minggu pendamaian. Pada minggu Advent pertama ini, pembacaan kita membahas tentang akhir zaman. Apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudara pikirkan ketika ditanyakan tentang apa itu akhir zaman? Bagaimana tanda-tanda akhir zaman? Saya seringkali mendengar ada orang yang mengatakan tanda-tanda akhir zaman itu ketika terjadi bencana-bencana alam. Ketika terjadi tsunami, gempa bumi, angin topan, dan bencana-bencana lainnya dianggap sebagai tanda-tanda akhir zaman. Bahkan juga peristiwa yang jarang atau tidak pernah terjadi dan tiba-tiba terjadi juga dianggap sebagai tanda-tanda akhir zaman. Seperti pandemi COVID-19 yang saat ini kita hadapi. Ada sebagian orang yang mengatakan ini adalah tanda akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali banyak orang menganggap akhir zaman sebagai peristiwa di mana umat manusia akan dibinasakan, akan dimatikan, dilenyapkan. Tapi bagaimana pandangan orang Yahudi pada saat itu? Bagi mereka akhir zaman adalah hadirnya dunia yang baru, adanya pembaharuan dunia. Tapi apakah hanya tentang dunia yang baru yang dimaksudkan? Firman Tuhan saat ini mengatakan bahwa bukan hanya tentang dunia yang baru, bukan hanya tentang pembaharuan dunia. Akan tetapi di dalam dunia yang baru ada Allah yang hadir di tengah-tengahnya dalam wujud anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Kehadiran Allah dalam firman Tuhan diumpamakan seperti pohon ara yang melembut dan bertumbuh tunasnya. Ketika peristiwa itu terjadi, tumbuh tunas, melembut, itu tanda kita akan memasuki musim panas. Dan begitupun ketika kita masuk dalam minggu Advent pertama, minggu pengharapan adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Untuk apa Allah hadir? Untuk apa Allah hadir melalui Yesus Kristus ke tengah dunia? Dan kapan peristiwa itu terjadi? Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat di dalam pembacaan kita di ayat 24 dan ayat-ayat sebelumnya, kita bisa melihat bahwa dunia itu sangat kacau. Adanya berita-berita tentang Mesias palsu, adanya penyiksaan, penderitaan, dunia digambarkan sebagai dunia yang gelap. Dan maka dari itu Allah hadir di dalam dunia yang baru untuk memulihkan, untuk menghibur seluruh ciptaannya. Dan kapan akhir zaman itu terjadi? Firman Tuhan katakan tidak ada yang tahu selain daripada Bapa sendiri. Kita tidak ada yang tahu, saya ataupun Bapak Ibu, saudara-saudara semua tidak ada yang tahu. Tapi ada satu hal yang dipesankan dalam firman Tuhan. Kita diajak untuk berjaga-jagalah. Berjaga-jaga yang seperti apa yang dimaksudkan?
Sama seperti kita bekerja kepada seseorang, kepada atasan kita. Kita diberikan sebuah tugas, kita ditinggalkan dengan sebuah tugas. Dan ya mungkin atasan kita pergi entah kemana, dan kita tidak tahu kapan ia akan kembali lagi dan menagih tugas pekerjaan kita. Dan oleh karena itu kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan kita. Dan begitu pun kedatangan Kristus. Ketika ia telah datang, kita juga dituntut untuk siap mempertanggungjawabkan tindakan dan perbuatan kita, ucapan kita. Bapak Ibu yang terkasih, minggu ini bukan saja kita diingatkan bahwa kita memasuki minggu Advent yang pertama, tapi kita juga diingatkan akan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan berdasarkan dokumentasi tahun 2019 ternyata telah terdapat 431.471 kasus tindak kekerasan terhadap perempuan. Itu belum dengan tindakan kekerasan kepada anak-anak. Bapak Ibu yang terkasih, bukan berarti hanya perempuan yang berkemungkinan menjadi korban tindak kekerasan. Ada juga laki-laki yang menjadi korban tindak kekerasan, terutama anak laki-laki. Mungkin kita bertanya mengapa hal demikian terjadi. Seringkali terjadinya tindak kekerasan didasarkan atas budaya yang kita anut, budaya yang hidup di tengah-tengah kita. Budaya patriarki, akrab, dekat, kita hidupi sehari-hari. Dan ketika membahas budaya patriarki, kita melihat ada pihak yang berkuasa dan ada pihak yang dikuasai. Siapa yang berkuasa? Seringkali dianggap dalam budaya patriarki laki-laki sebagai yang nomor 1, perempuan yang nomor 2. Yang nomor 1 tentu yang punya kuasa paling besar. Dan yang nomor 2 adalah pihak yang mudah untuk dikuasai. Setelah perempuan lalu anak-anak lebih mudah lagi untuk dikuasai karena mereka tidak punya kuasa untuk menguasai yang lainnya. Dengan demikian perempuan dan juga anak-anak berpotensi besar untuk menjadi korban tindak kekerasan. Menyikapi hal ini, kita masuk dalam minggu Advent pertama, kita diingatkan bahwa Allah menghadirkan pengharapan di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana respon kita terhadap pengharapan yang dinyatakannya kepada kita? Dengan situasi yang demikian, dengan situasi korban tindak kekerasan yang semakin bertambah setiap waktu. Kita diajak untuk memiliki kepekaan. Kenapa kita harus peka? Kepada siapa kita harus peka? Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman pelayanan kita, teman-teman di dalam komunitas kita mungkin adalah korban tindak kekerasan. Tapi ketika mereka bersuara, ketika mereka menyampaikan jeritan mereka, karena kita tidak punya kepekaan, maka kita tidak mudah memahami kondisi keadaan mereka. Sehingga penting bagi kita untuk memiliki kepekaan. Namun demikian kepekaan saja apakah cukup? Tentu tidak. Kita perlu menghadirkan juga harapan-harapan di dalam setiap korban tindak kekerasan, setiap saudara-saudara kita yang tertindas, yang dalam penderitaan. Bagaimana kita menghadirkan harapan bagi mereka? Marilah kita mulai dengan tindakan yang sederhana. Mulailah untuk menyediakan diri, membuka diri untuk mendengarkan suara jeritan mereka. Seringkali para korban perlu dikuatkan. Mereka seringkali kehilangan harapan, bahkan mereka seringkali menginginkan untuk bunuh diri. Dan penting sekali untuk kita hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, untuk menguatkan, untuk mendengarkan kisah mereka. Lalu ketika kita tahu cerita mereka, kita perlu juga untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Karena di dalam hukum pun seringkali mereka tersudutkan, tidak didengarkan. Bahkan hak-hak mereka pun tidak juga diberikan. Dan penting bagi kita untuk menyuarakan hak-hak mereka. Dan yang paling penting lagi, kita sendiri harus berhenti. Kita sendiri harus tidak melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun itu.
membahas tentang tindak kekerasan pada hari ini, saya mau berbagi cerita, berbagi sebuah pengalaman tentang seorang teman yang telah bertahun-tahun menerima tindak kekerasan secara fisik dan psikis dari orang tuanya. Teman ini sering sekali bercerita tentang kisahnya. Bahkan sampai saat ini kasusnya belum juga bisa disikapi secara hukum. Dan hingga satu waktu, satu malam ia datang ke rumah dan ia katakan dia ingin bunuh diri. Dia datang ke rumah saya, dia katakan dia ingin bunuh diri. Dan saat itu saya berusaha untuk menguatkan dan berusaha untuk menghibur dia. Dan ketika malam itu saya juga mempersiapkan sebuah makanan, semangkuk makanan. Ketika saya berikan semangkuk makanan itu, saya katakan bagaimana kalau kita buka usaha dengan mempromosikan makanan yang disajikan itu. Orang itu tentu bingung kenapa tiba-tiba ketika dia menceritakan penderitaannya justru diajak untuk membangun usaha. Dan orang itu tidak menjawab apapun, teman itu tidak menjawab apapun pertanyaan saya. Namun keesokan harinya ketika malam hari ia datang lagi ke rumah saya. Ia membawa semangkuk makanan dan semangkuk makanan yang sama seperti apa yang saya sajikan di hari sebelumnya. Dan ia katakan, saya akan membangun sebuah usaha dan ini adalah testernya. Berangkat dari situ ia mulai merintis sebuah usaha hingga saat ini ia tidak lagi tinggal bersama orang tuanya. Tapi meskipun ia tidak tinggal lagi dengan orang tuanya dan merintis usahanya sendiri, ia tidak melupakan orang tuanya begitu saja. Ia katakan, saya sedang belajar untuk menerima luka-luka saya dan memaafkan apa yang dilakukan orang tua saya kepada saya. Saya berusaha memulihkan diri bersama dengan orang tua saya. Melalui kisah ini, saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa sekecil apapun tindakan yang kita lakukan, sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan untuk menghadirkan harapan di dalam diri sesama yang tertindas, itu akan sangat bermakna di dalam kehidupan mereka, karena mereka merasakan kehadiran kita bersama dengan mereka di dalam luka-luka mereka. Maka firman Tuhan saat ini mau mengajak kepada kita yang telah menerima pengharapan dari Allah, marilah kita meneruskan harapan itu di dalam diri sesama kita, sehingga pengharapan dari Allah juga boleh dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekitar kita, bahkan setiap umat manusia. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Allah yang terkasih, pada saat ini saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa kami telah menerima pengharapan dari Allah, bahwa kami telah menerima pemulihan, menerima penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan pengharapan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, boleh kami teruskan kepada sesama kami, menghadirkan harapan-harapan bagi sesama yang tertindas, sehingga banyak orang juga boleh merasakan pengharapan dari Allah. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa untuk korban-korban tindak kekerasan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka untuk melewati setiap luka-luka yang telah mereka alami. Biarlah kiranya kuasa kasih-Mu menyertai kehidupan mereka, sehingga dalam posisinya sebagai korban, mereka boleh bangkit dari posisi itu untuk menjadi seorang penyintas, seorang yang survive, seorang yang bisa bangkit dari posisinya sebagai korban. Tuhan, saat ini juga kami berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Asben Situngkir, Bapak Supriyadi Tarsibi, Bapak Edi Wibowo, Ibu Variolin Yunus, Ibu Warni Titus, Ibu Nursiti Gultom, Ibu Sri Mulyati Aminta, Ibu Hotnami Sinaga, Ibu Lilis Suryani Simanjuntak, Ibu Fredelina Purba, Saudara Jeffrey Jonathan, Bapak Benyamin Kalatiku, anak Felicia Jasya, Bapak Pendeta Agus dan keluarga, Bapak Pendeta Alex dan keluarga. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mungkin belum disebutkan namanya, yang dalam kelemahan tubuh, baik kami dirawat di rumah sakit atau di rumah kami masing-masing. Kiranya tangan kasih-Mu menjamah setiap rasa sakit dalam tubuh kami, kiranya kuasa-Mu menyembuhkan kami melalui obat-obatan, perawatan yang kami jalani, bahkan juga makanan minuman yang kami konsumsi. Kiranya Tuhan jadikan itu semua sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan keadaan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara, kerabat-kerabat kami, teman-teman kami yang selalu ada di sisi kami, mendampingi kami di dalam kelemahan fisik ini. Kiranya Kau kuatkan mereka, Kau hadirkan sukacita di dalam hati mereka, sehingga mereka dengan keikhlasan hati, dengan ketulusan hati boleh mengurus kami juga dengan baik. Kami berdoa Tuhan pada saat ini bagi setiap kami yang dalam duka cita. Kiranya Engkau menghibur setiap hati kami yang berduka, kiranya Engkau menguatkan setiap hati kami yang berduka, sehingga kami boleh melihat pengharapan yang daripada-Mu, sehingga kami juga boleh menapaki kehidupan ini bersama dengan Engkau. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kami dalam pergumulan keluarga, perekonomian. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati relasi kami bersama dengan anggota keluarga kami. Engkau memberkati perekonomian kami. Jika kami merasa sulit, mampukan kami untuk merasa cukup. Mampukan kami untuk melihat kuasa nyata kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya rezeki berkat-berkat Tuhan akan turun tepat pada waktunya, dan Tuhan akan memberikan segala sesuatu bagi kami cukup sesuai dengan kebutuhan kami. Kau berkati bagi setiap kami yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan boleh memberikan kepada kami pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kami. Bahkan juga kami yang dalam masalah di dalam pekerjaan kami, tolong kami Tuhan, mampukan kami melewati masalah ini, sehingga berjalan dengan Tuhan kami boleh dikuatkan, didewasakan secara iman kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang rindu untuk memiliki rumah. Kiranya Tuhan memberikan
dan menjawab setiap doa kami ini, sehingga apa yang boleh menjadi harapan kami Tuhan juga boleh wujudkan. Tuhan berkati setiap kami yang berharap kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga kami. Kiranya tangan kasih-Mu juga menyertai kami, mempersiapkan kami menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bijaksana, sehingga ketika Tuhan mempercayakan seorang anak di tengah-tengah kami, kami juga siap untuk menjaga, melindungi berkat Tuhan ini. Tuhan, ajarkan kami untuk bersabar, untuk senantiasa selalu berharap kepada Engkau. Berkati setiap kami juga yang berharap untuk memiliki pasangan hidup. Biarlah kami boleh dihadirkan seorang pasangan yang dapat mengerti, memahami keadaan kami, menerima kami apa adanya, dan kami juga boleh memiliki pasangan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap ibu yang mengandung, walaupun berat Tuhan, sulit di situasi COVID-19 saat ini ada di sekitar kami, tapi kami percaya Engkau menguatkan setiap ibu, sehingga kiranya hanya dengan kuasa penyertaan-Mu Engkau memampukan bagi setiap ibu untuk bisa melewati masa sulit ini dengan baik. Tuhan, Engkau juga berkati bagi setiap kami janda duda dan yatim piatu. Tuhan, walaupun kami sendiri, walaupun kami merasa seringkali tidak berdaya melewati hari demi hari, waktu demi waktu, tapi kami percaya tangan kasih-Mu menyertai kami, tangan kasih-Mu menuntun kami, dan kami tidak berjalan sendirian, tapi kami boleh berjalan bersama Engkau melewati waktu demi waktu. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun, untuk Bapak Ersa Hardiansyah, untuk anak Abraham Surya Angelo Simarmata, Bapak Ferry Suteja, Ibu Nita Judika Pakpahan, Ibu Elna Susana, Saudara Manahan Sagala, Ibu Eva Raja Gugup, Ibu Yuke Suwarni. Kami berdoa bagi setiap kami yang Engkau tambahkan usianya. Kami percaya Tuhan, usia yang baru ini Tuhan tetap memberkati dan menyertai kami, mendewasakan iman kami. Tuhan memberikan kami umur yang panjang, Tuhan berkati pekerjaan usaha kami, Tuhan juga boleh menurunkan rezeki dan berkat-berkat bagi kami. Bahkan juga kami percaya setiap pengharapan-pengharapan yang kami naikkan kepadamu, Engkau senantiasa mendengar dan Kau akan beri yang terbaik bagi kami semua. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk Putri terkasih Felicia Jasia, anak dari Bapak Zakar Rangga Topan dan Ibu Jelita Sinaga. Kiranya Tuhan, putri yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga, Tuhan juga boleh memberikan kesehatan, memberikan pertumbuhan yang baik, menjadikan ia anak yang bijaksana, anak yang takut akan Tuhan, anak yang juga boleh menghormati orang tuanya. Tuhan, kami juga berdoa bagi kegiatan di dalam jemaat-Mu, baik dari sektor 1 sampai 3. Kami berdoa agar setiap kegiatan-kegiatan yang kami langsungkan, yang kami rencanakan, atau yang akan kami laksanakan ke depan, Tuhan memberkati dan menyertai. Kami berdoa untuk setiap kami yang terlibat di dalam komisi kategorial ataupun komisi non-kategorial. Kami percaya Tuhan setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan akan memampukan kami untuk mengerjakannya dengan baik. Kami berdoa untuk setiap kami yang terlibat di dalam majelis jemaat, kiranya Tuhan juga menuntun setiap tugas dan tanggung jawab kami, memampukan kami untuk dengan bijaksana memutuskan segala sesuatunya. Kiranya apa yang boleh kami rencanakan, apa yang boleh kami jalankan, itu semua Tuhan juga menyertai. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengawas perbendaharaan jemaat, biarlah Tuhan juga yang menuntun dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk pendeta di sekitar GKP Lembang, untuk pendeta Budi dan keluarga, pendeta Verly dan keluarga, pendeta Agus dan keluarga, dan pendeta Emeritus Joni dan keluarga. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan yang dilangsungkan, dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan, Tuhan memampukan dan menyertai, dan kiranya juga Tuhan memberkati dalam kehidupan keluarga setiap gembala, setiap pelayan-Mu di tempat ini.
Tuhan, adapun mungkin harapan-harapan mereka yang dinaikkan kepada Engkau, kiranya Tuhan mendengarkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami yang hari ini bertugas, bagi pendukung-pendukung kebaktian, pemusik, singer, bahkan setiap kami yang bertugas, para petugas multimedia, dan semua kami yang terlingkup di dalamnya. Kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan hari ini, kami lakukan dengan kerendahan hati, dan apa yang kami lakukan hanya kami persembahkan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kebersamaan kami, Klasi, Sinode GKP Oikumene, kiranya Tuhan mengeratkan tali kebersamaan kami, sehingga apa yang boleh kami jalin itu semua boleh diberkati oleh Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati untuk setiap pemimpin-pemimpin negara kami, kiranya Tuhan memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, kiranya mereka boleh mengerjakan setiap tugas-tugas mereka dengan baik. Biarlah keadilan, kemakmuran, dan juga kesejahteraan boleh dirasakan oleh setiap kami semua. Biarlah Tuhan juga memampukan untuk setiap saudara-saudara kami yang berada di garda terdepan untuk melawan, untuk menghadapi virus COVID-19. Kami percaya Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan penghiburan, sehingga tugas mereka juga boleh dijalankan dengan baik, mereka juga boleh dalam keadaan yang sehat. Tuhan, inilah doa kami, dengan segala pengharapan kami, dengan segala pergumulan kami mau taruh di dalam nama Tuhan, karena kami percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami akan menutup doa kami dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk persembahan, syukur, dapat Bapak Ibu hantarkan ke gereja setiap hari Minggu pada pukul 7.30 sampai dengan 12 WIB. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat mentransfer persembahan melalui rekening Gereja Kristen Pasundang yang tertera di bawah ini. Bukti transfer dapat dikirimkan ke Majelis Jemaat melalui WhatsApp Jemaat Majelis Jemaat. Persembahan syukur diiringi nyanyian NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terbilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan yang telah dikumpulkan dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah sang sumber kehidupan, Allah yang memelihara setiap ciptaannya, kami bersyukur atas segala rahmat dan kebaikan-Mu bagi kami. Di tengah keterbatasan, ketidakpastian, maupun penderitaan yang kami alami di masa sulit ini, ajarlah kami untuk tetap bersyukur.
Kiranya Tuhan menerima ungkapan syukur kami dan menuntun kami untuk menjadi saluran berkat, menyuarakan keadilan, kebenaran, dan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Jemaat Allah yang terkasih, kini kita telah mendengar firman Tuhan. Maka lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, yakni mari hadirkan pengharapan kepada sesama yang tertindas, terluka dan terpinggirkan, melalui tindakan dan perbuatan kita yang bijaksana dan penuh kasih, agar pengharapan dari Allah dirasakan oleh banyak orang. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan Mengutus Kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudaraku, kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maranatha. Amin.